Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel kita, channel Martabak Bulan 99, channel yang sebagian besarnya membahas tentang ilmu permartabakan atau terang bulan. Kali ini saya akan coba eksperimen lagi ya guys. Kalau biasanya kan sebelumnya kita suka bongkar-bongkar resep, kali ini saya coba akan bereksperimen lagi. Kali ini eksperimennya apa? Saya akan coba buat martabak manis dengan terigu baru. Beberapa hari yang lalu ada yang nawarin saya, dia satu produk dengan Kompas, namanya ini guys, Gerbang Jingga. Gerbang Jingga kalau saya googling itu proteinnya, karena kan kalau di sini kan nggak ada nih kadar proteinnya berapa, nggak ada di sini. Saya sudah cari-cari nggak ada. Ini yang manakah? Oh ini dia tidak ada komposisinya mengenai protein. Cuman saya coba googling, dia ada di kisaran berapa ya, 12 proteinnya protein 12 atau 12 setengah. Terus kalau segitiga biru dia sekitar 11, kalau cakra dia sekitar 13, berarti dia diantaranya ya guys, diantaranya segitiga biru dengan cakra. Nah terus kenapa saya mau coba, karena biasanya kan untuk buat adonan martabak manis kan saya biasanya mix cakra dengan segitiga biru. Ini kan di antaranya di tengah-tengah ini. Jadi saya akan coba buat ini martabak manis dengan menggunakan gerbang jingga. Siapa tahu hasilnya bagus meskipun tanpa di mix. Oke, untuk resepnya seperti biasa ya guys. Saya menggunakan resep dari saya pribadi untuk jualan. Cuman kali ini saya tidak menggunakan butter cair. Yang jelas di luar butter cair itu resep yang saya gunakan tiap hari. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sisakan sedikit untuk melarutkan soda kue. Garam 1 sendok teh. Cuman saya nggak pakai sendok teh, sendok makan, jadi ya ini anggap saja sendok teh. Ya letaknya sekitar segini lah. Kali ini saya juga tidak menggunakan pewarna kuning telur karena ini hanya untuk eksperimen saja. Kalau vanili saya menggunakan ya guys, karena vanili penting. Aduh. Susu bubuk 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan susu bubuk ya guys. Sepertinya cukup sih. Langsung diaduk-aduk sebentar. Kita aduk-aduk sebentar ya guys. Ini sekalian saya juga menggunakan whisk baru, whisk yang saya beli ini. Barusan saya beli beberapa hari yang lalu, cuman belum pernah saya coba. Biasanya kan saya menggunakan yang produk rumahan, tapi kalau hanya untuk sekilo biasanya ini bagus biasanya sih. Langsung saja kita masukin semua. Oke guys, ini sudah sekitar 50% kalis. Kita bersihin dulu samping-sampingnya. Ini kalau saya lihat sih masuk pro tinggi nih ya guys. Karena kalau biasanya kalau segitiga biru saja atau segitiga biru di mix dengan cakra, dia nggak sekental ini sih biasanya. Padahal airnya cuma sisa sedikit banget. Ini paling sekitar 50 ml saja ini sisanya.
Tapi ini kelihatan kental banget ini ya guys. Apakah jadinya nanti akan seperti terigu cakra? Karena tempo hari saya juga pernah cek pakai terigu cakra saja. Hasilnya sih terigu cakra menurut saya kalau hanya pakai terigu cakra nggak cocok ya. Karena dia apa ya? Yang jelas kurang bagus lah. Karena ini kalau saya lihat juga kayaknya cocoknya untuk kulit martabak telur ini cocoknya ini kayaknya. Tapi kita coba saja ya guys. Oke, kita langsung kasih gula. Gula 250 ml, tapi saya kira-kira saja ini ya guys. Insya Allah dia nggak jauh-jauh banget bedanya. Tadi kan setengah kilo. Ini ambil setengahnya lagi berarti sekitar 1/4 kilo ya guys. Mudah-mudahan ya nggak jauh-jauh banget bedanya. Oke, langsung kita masukin si telur. Telur kita coba satu saja ya guys. Telur utuh 1. Oke guys, ada ribut-ribut di luar, abaikan saja. Biasa orang di sini memang suka ribut-ribut, jadi abaikan saja. Oke, langsung kita masukin si soda kue ya guys. Soda kue seperti biasa. Untuk resep saya 3:1, jadi saya menggunakan soda kuenya itu 3/4 untuk 1 kilonya. Ini kan 1 sendok teh ya guys, jadi saya kurangin. Ini sekitar 3/4 sendok teh ya guys, soda kue. Terus ini 1/4 sendok teh baking powder ya guys. Kita aduk-aduk sebentar. Yang jelas sampai rata. Mudah-mudahan kalau sudah tercampur dengan ini air yang kekurangannya tadi, dia nggak terlalu kental ya guys. Mudah-mudahan saja. Oke, kita aduk sebentar. Kita mungkin aduk sekitar 1-2 menit saja. Pelan-pelan saja, karena kan biasanya kalau kita langsung aduk begini, biasanya dia airnya muncrat-muncrat. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja. Nah, ini sudah tercampur, baru kita aduk. Ini kalau saya lihat sudah nggak terlalu kental ya guys, meskipun nggak encer pada saat kita menggunakan segitiga biru saja. Yang jelas ini agak kental sedikit, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hasilnya tidak seperti terigu cakra. Oke guys, ini
sepertinya sudah sekitar 80% kalis. Kita akan coba resting sekitar 1-2 jam ya guys. Kan jam 9 tepat, jam 9 malam. Kita akan coba resting sekitar berapa ya, 1-2 jam lah, atau dilihat nanti sebentar. Kalau misalnya sudah sepi pembeli ya kita akan langsung eksekusi, tapi kalau masih ada pembeli saya nggak bisa eksekusi dulu. Atau bisa juga nanti saya eksekusi setelah mau tutup jualan, yaitu sekitar jam 2 malam. Berarti di resting kalau jam 2 berarti di resting sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam. Oke, kita langsung tuang di gayung saja. Di sini ini sisanya gampang lah, mau dibikin apa nanti, dibuat sendiri untuk dimakan-makan juga boleh. Ini saya sisakan untuk satu loyang nih. Oke, ini nanti saya akan coba buat sekitar, kita akan resting minimal 1 jam ya guys, minimal. Tapi maksimalnya nanti dilihat. Apakah nanti saya menjelang tutup baru saya buat, atau nanti dilihat kondisi pembeli sih. Ini juga malam Ahad juga, biasanya malam Ahad cukup rame. Oke, kami kira cukup untuk buat adonannya. Silahkan ditunggu pada saat eksekusinya di kompor nanti. Guys, ini sudah jam 2 seperti yang saya bilang tadi. Saya tunggu sampainya menjelang tutup karena ini kental banget ya guys. Lihat, masih kental banget ya. Saya lihat ini dia seperti apa ya, tapi nggak apa-apa, takaran sesuai dia, tapi dia kental. Kita juga eksekusi saja hasilnya seperti apa ya guys. Terus yang lebihnya tadi saya campur di adonan saya. Memang harus begitu sih, karena kan cuma sedikit jadi bisa dicampur. Padahal adonan saya kan dia banyak tadi, masih ada sekitar 7 kiloan atau 6 kiloan tadi, itu saya campur dari satu, jadi insya Allah nggak apa-apa. Oke, langsung saja ya guys. Seperti biasa kita lap dulu pakai sedikit terigu. Bismillah. Ini kental banget, tidak seperti adonan standarnya saya. Tapi saya nggak tambah air, karena apa? Karena saya mau coba dengan takaran air standar dia seperti apa. Soalnya kalau biasanya sih kalau takaran air standar itu yang 1200 ml per kilogram itu hasilnya sih bagus. Tapi kita coba seperti apa ini hasilnya. Oke, langsung saja kita percepat atau kita cut saja videonya agar durasinya juga tidak terlalu panjang. Oke guys, ini sudah matang. Saya akan coba angkat, terus kita akan coba sedikit review saja ya guys. Sebenarnya cukup bagus sih ini, tapi kita lihat saja. Oke, langsung kita kasih mentega saja atau margarin. Kalau saya lihat modelnya ini sih dia seperti cakra ya. Dari bentuknya, pori-porinya ini saya lihat sih seperti cakra. Dari segi teksturnya juga sepertinya sih. Tapi saya akan coba potong dulu, baru nanti saya akan sedikit review.
Untuk seratnya bagaimana? Cukup oke sih kalau masalah serat sih sebenarnya. Karena untuk serat sendiri kalau pengapian sudah oke, biasanya untuk serat dia akan mengikut. Saya akan coba sedikit review ini. Kalau saya lihat dari segi teksturnya, dia hampir mirip dengan Cakra yang pernah saya coba beberapa tahun yang lalu. Saya pernah coba bikin martabak manis dengan terigu Cakra saja. Dia teksturnya mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman ini nggak terlalu nggak terlalu seperti Cakra. Dia sedikit lembut, tapi dia lebih dominan ke kenyal ya. Dia lebih kenyal daripada lembutnya. Kalau orang suka kenyal, mungkin oke, mungkin ini bisa lah. Kalau orang suka lebih suka, kan martabak itu tergantung dari si orangnya yang makan. Ada yang lebih suka lembut, ada yang lebih suka kenyal, terus ada juga yang lebih suka di bagian kulitnya itu crunchy. Ada yang lebih suka itu. Jadi crunchy di luar, lembut di dalam, ada yang suka itu. Tapi ya orang kan beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau dia lembut ya, lembut itu kulitnya nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek juga sih kalau saya pribadi ya. Untuk kenyal saya nggak terlalu suka kenyal sebenarnya sih. Saya lebih suka kayak yang lembutnya. Tapi ada juga orang yang lebih suka kenyal. Kalau orang lebih suka kenyal, ini cocok. Tapi kalau orang lebih suka lembut, ini nggak cocok. Jadi kesimpulan dari saya, untuk terigu gerbang apa tadi ya? Gerbang, lupa saya. Saya harus lihat bungkusnya dulu. Ya ada gerbangnya, gerbang emas kah atau gerbang biru tadi kah? Saya lupa saya. Ini untuk jualan menurut saya kurang cocok. Menurut saya dia seperti Cakra, dia untuk jualan kurang cocok. Yang cocok itu memang harus di mix ya. Kalau mau pakai yang cocok harus di mix. Dan yang lebih cocok lagi kemungkinan besar untuk kulit martabak telur. Untuk kulit martabak telur saya belum coba. Insya Allah kalau ada waktu saya akan coba bikin kulit martabak telur dengan menggunakan terigu gerbang biru kalau nggak salah ya. Lupa saya guys, saya harus lihat bungkusnya dulu. Nanti saya akan coba membuat kulit adonan martabak telur. Mudah-mudahan dia seperti Cakra. Kalau Cakra memang bagus untuk kulit martabak telur. Oke, itulah kesimpulan dari saya. Ini kesimpulan pribadi saya guys. Kalau orang lain bilang bagus ya nggak masalah, karena ini kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe juga. Seperti biasa, kalau mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sedikit lagi masalah rasa, bisa dibilang ya 11-12 lah sama terigu segitiga biru. Oke, sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.